Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab soal-soal dari tugas ujian akhir semester. Saya 3 pertanyaan kelas D yang diampu oleh Bu Oki sama Pak Irfan. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Zulhak dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 20462570 PN 17000. Jadi untuk soal yang pertama, buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Jadi di sini saya mengambil judul pengaruh pemberian pakan alami dan buatan pada benih ikan lele. Jadi tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan alami dan buatan pada benih ikan terhadap massa dan panjang ikan. Jadi data yang dikumpulkan ada massa ikan lele pada hari ke-8 dan ke-12, lalu panjang ikan lele pada hari 8 dan 12, lalu yang terakhir ada jumlah ikan yang hidup pada hari pertama dan terakhir. Untuk penelitian ini termasuk data primer karena hasil dari uji coba sendiri. Data yang dikumpulkan adalah hasil dari eksperimen. Lalu soal yang kedua, jelaskan konsep margin of error. Apakah arti alfa sama dengan 5%? Jadi margin of error itu menggambarkan jumlah kesalahan yang biasa terjadi pada pengambilan sampel dalam survei yang dilakukan oleh peneliti. Jadi ini biasanya batas satu kesalahan. Jadi semakin besar persentase margin of error, berarti semakin jauh suatu sampel mewakili suatu populasi. Sebaliknya, kalau persentase margin of error itu kecil, berarti sampel itu sudah semakin besar untuk mewakili suatu populasi. Jadi ini perhitungannya. Oke, jadi saya lanjutkan. Apa itu arti dari alfa sama dengan 5%? Jadi alfa 5% itu adalah batas margin of error-nya itu sebanyak 5%. Jadi gimana itu? Jadi kita menggunakan diagram lonceng, menggambarkannya seperti ini. Yang batas yang kiri sama batas kanan itu adalah margin of error. Karena ya ini 0,25 ditambah 0,25 hasilnya adalah 0,05. Lalu ini adalah bagian yang tidak yang sudah dikurangi oleh margin of error. Nah, ini hasilnya adalah 0,475. Nanti dicari dalam tabel ini. Ini untuk yang atas adalah 0,06 dan yang samping adalah 1,9. Ini hasilnya adalah 1,9 ditambah oleh 0,06. Itu adalah Z alfa per 2. Hasilnya adalah 1,96. Jadi soal yang ketiga yaitu adalah berdasarkan rancangan penelitian di poin A, diambil alfa 5%. Jika tidak diketahui jumlah anggota populasi, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Oke, kita kali ini akan menggunakan rumus Cochrane. Rumusnya adalah N Z alfa per 2 kuadrat P kali Q dibagi oleh alfa. Jadi P itu adalah proporsi. P dan Q itu dianggap satu. Jadi ini misal P sama Q tidak diketahui. Jadi
masing-masing tuh 0,5. Jadi kan ditambahkan jadi 1. Jadi gitu. Ya, ini adalah perhitungannya. Tadi kan dari di awal sudah diketahui Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Untuk P-nya adalah 0,5. Untuk alfa 0,25. Ini adalah hasil dari perhitungan 384,16, lalu dibulatkan di 385. Ini adalah jumlah sampel yang diperlukan, sebanyak 385. Lalu soal yang keempat, berdasarkan rancangan penelitian, di poin A, diambil alfa 5%, jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Jadi ini menggunakan rumus Lovin, yaitu N kecil sama dengan N besar diper 1 plus N besar kali alfa kuadrat. Jadi keterangannya adalah N itu adalah ukuran sampel, untuk N besar adalah ukuran populasi, untuk alfa adalah margin of error. Ini adalah perhitungannya menggunakan rumus Lovin. Jadi diketahui N-nya adalah 1000, alfanya adalah 0,05. Lalu dimasukkan N-nya 1000, lalu ditemukan hasil 285,71, lalu dibulatkan ke 256. Lalu soal yang terakhir adalah berdasarkan rancangan penelitian di poin A dan jumlah sampel yang ditentukan dari poin C atau D, dijelaskan teknik sampling yang sesuai serta alasannya. Jadi karena penggunaan random sampling itu mewakili suatu populasi dari sampel yang suatu diacak. Jadi ini adalah metode yang paling cocok digunakan untuk penelitian yang di poin A. Jadi sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.